Hai, kembali lagi di Opsi, obrolan panjang dan berisi. Bersama saya, Vivi Fatha Azizah. Di episode Opsi yang ke-10 ini, kita spesial akan membahas tentang peringatan Hari Hak Asasi Manusia. Sebelum kita mulai videonya, saya mau ingatkan ke teman-teman, jangan lupa follow akun Instagram kami di @univ_bojonegoro, Facebook Universitas Bojonegoro, dan subscribe akun YouTube kami di Universitas Bojonegoro. Spesial untuk episode kali ini, saya mengundang, atau kita dari tim Opsi mengundang 3 orang narasumber yang luar biasa, pemuda, aktivis. Yang pertama, ada Mas Anggita Leonid dari Presiden BMKM Universitas Bojonegoro yang saat ini masih aktif atau masih menjadi aktivis dalam pergerakan-pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan dan juga kemasyarakatan gitu Mas ya. Dan juga yang kedua ada Bung Edi dari FNKSDA. Iya Mas ya, betul ya Mas? Selamat siang, terima kasih sudah hadir di Opsi. Yang ketiga ada Jeng Hilda Azura. Selamat siang Jeng Hilda. Jeng Hilda ini adalah seorang aktivis perempuan. Gitu ya Jeng ya. Saya mau ke Bung Edi dulu deh yang pertama. Bung Edi, FNKSDA itu apa sih? Bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa atau ke teman-teman yang sekarang sedang nonton di rumah, yang mungkin nggak tahu, yang mungkin belum punya pengalaman, apa itu FNKSDA? Ya, sebenarnya FNKSDA itu kepanjangan dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, di mana organisasi FNKSDA ini untuk mewadahi para santri Nahdliyin atau para pemuda Nahdliyin bergerak dalam bidang agraria. Oke. Sekarang ke Jeng Hilda nih. Wah, aktivis perempuan. Aktivis perempuan itu keren banget pastinya ya. Jeng Hilda, apa sih gerakan atau apa aja sih kontribusi dan apa aja sih yang dilakukan sebagai aktivis perempuan? Ya, untuk menjadi aktivis perempuan itu sendiri tuh sebetulnya tuh kita tidak hanya sekedar fokus pada gerakan-gerakan perempuan atau isu-isu perempuan saja. Karena pada dasarnya isu-isu perempuan atau problem-problem perempuan itu terjadi karena sesuatu hal yang itu sangat rumit dan sangat besar. Dan itu kendalanya di situ kan tidak mengarah pada perempuan, jadi pada rakyat juga. Jadi bagaimana gerakan perempuan itu juga harus bersama massa, bersama gerakan rakyat juga, tidak hanya gerakan perempuan saja. Jadi gitu. Iya. Oke, itu ya. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin belum tahu atau mungkin yang belum punya pengalaman, apa itu FNKSDA dan bagaimana sih aktivis perempuan itu punya kontribusi dan juga bagaimana sih aktivis perempuan itu gerakan-gerakannya seperti apa, itu bisa diwakili oleh Bung Edi dan juga Jeng Hilda ini ya. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu hak asasi manusia dan peringatan Hari HAM. Apa sih hak asasi manusia itu? Jadi hak asasi manusia itu adalah sebuah hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan human rights adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak yang melekat pada dirinya, berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 nih, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas oleh siapapun. Kalau kita bicara tentang peringatan Hari HAM nih, kita lihat sejarahnya dulu ya. Pada tanggal 10 Desember tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang pada saat itu 48 negara menyatakan setuju dan 8 negara lainnya menyatakan abstain. Peringatan ini secara resmi dimulai 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1950, di mana pada saat itu Majelis Umum PBB mengundang seluruh negara dan juga organisasi yang turut peduli merayakan Hari HAM ini. Jadi peringatan Hari HAM ini resmi dilakukan setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya oleh masyarakat internasional, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, untuk narasumber nih, kita bicara tentang Hari HAM. Kita patut bersyukur bahwa kita ini lahir di Indonesia, di mana di Indonesia ini kita punya pedoman yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
kita bisa lahir dengan agama apa saja, kita bisa lahir dengan suku apa saja, kita bisa lahir dengan latar belakangnya bagaimana juga, warna kulit dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebuah privilege kalau menurut saya ya. Jadi Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi hak. Itu secara konsep seperti itu. Tapi bagaimana sih menurut teman-teman dari aktivis nih? Apakah Indonesia sudah mencapai pada titik itu? Apakah Indonesia sudah pantas disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi hak? Mas, saya mau ke Mas Leonid dulu deh sebagai Presiden KM Mahasiswa Unigoro. Gimana Mas, menurut Mas Leonid, apakah Indonesia sudah pantas atau sudah HAM itu sudah pantas untuk disematkan di Indonesia? Kalau menurut dari sudut pandang saya, secara perspektif saya itu kita lihat dari subjek dan objek, dan kita benturkan dengan realita saat ini saja. Kalau kita hanya dari sudut pandang sesuai dengan sistem, bisa dikatakan Indonesia saat ini udah bisa dibilang negara yang menjunjung tinggi HAM. Namun dengan realita yang Indonesia saat ini masih banyak di bawah-bawah, di masyarakat kalangan bawah yang bisa dibilang mereka kurang untuk atas hak mereka. HAM sendiri, paling dasar dari HAM sendiri itu apa sih? Hak untuk hidup. Pasti setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup. Dan sedangkan hidup masyarakat Indonesia saat ini yang di kalangan bawah, kita lihat saja seperti apa keadaannya saat ini. Dan kalau ada teman-teman yang menanyakan keadaannya seperti apa, Bung? Yo, saya tanyakan kembali. Teman-teman aneh loh saat teman-teman bertanya seperti itu. Kalau teman-teman, apalagi teman-teman itu mahasiswa, seharusnya kita sebagai mahasiswa ini ya, Mbak atau Sis, kita sering lah kita berdiskusi, entah itu waktu kita ngobrol santai, entah ngopi atau chattingan WhatsApp dengan teman-teman. Kita sering-sering untuk berdiskusi soal contoh soal HAM. Kita lihat isu-isunya. Kalau teman-teman bertanya soal realitanya saat ini seperti apa, itu kan berarti teman-teman tidak mengikuti perkembangan isu dan bisa kalau istilah paradigma kampusnya itu tipologi mahasiswa yang apatis terhadap isu-isu di masyarakat. Sedangkan kalau mahasiswa itu katanya kan garda terdepan dari aspirasi masyarakat. Sedangkan kalau mahasiswa saat ini masih diam saja dengan keadaan negara kita, dengan kondisi dan dinamika saat ini, yang masyarakat dibenturkan dengan masyarakat, kita tetap diam saja. Fungsi organisasi dan instansi kampus itu sudah berubah sesuai NKK dan PKK. Ya akan tumpang tindih dengan yang dikatakan kalau mahasiswa itu ada trifungsi, agen of change, agen kontrol sosial, dan yang satunya tadi wrong stop. Kalau ngomong soal ini malah melebar ke jauh ke mahasiswa. Kita kembali lagi ke HAM. Kalau kita berbicara soal HAM yang saat ini di Indonesia itu, saya katakan masih kurang dalam pengimplementasiannya. Iya benar sih. Kalau dari Bung Edi sendiri nih, dari sudut pandang Bung Edi sebagai agraria, apakah Indonesia itu sudah pantas atau layak dengan menjunjung tinggi atau menggendong nama? Ya, sebelumnya kan kita harus melihat dulu apa sih makna dari HAM itu. Hak asasi manusia kalau saya memaknai adalah hak hidup. Jika kita memaknai secara mendasar, HAM itu ya hak kita untuk hidup damai, hak kita hidup sejahtera. Tapi jika kita melihat keadaan hari ini, ya kita melihat di petani hari ini, bagaimana keadaan petani hari ini, dan data yang saya temukan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, 84% dari luasan tanah di Indonesia itu dikuasai oleh BUMN.
dan 6,3% dari luasan tanah Indonesia itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dengan komoditas sawit dan lain-lain. Sedangkan ada 14 juta petani di Indonesia yang rata-rata mempunyai lahan kurang lebih dari 0,5 hektar. Nah, kebutuhan mendasar dari petani kan tanah. Karena tanpa tanah kan pertanian tidak bisa berproduksi. Nah, akan tetapi hari ini kita lihat saja berapa luas tanah yang dimiliki oleh petani. Di Bojonegoro saja perhutani di Bojonegoro itu menguasai kurang lebih dari 98.500 hektar atau 40% dari luasan tanah di Indonesia. Akan tetapi ya kita lihat bagaimana keadaan kaum tani hari ini dengan lahan 0,5 hektar, apakah dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Kalau kita berbicara HAM kan ya hak untuk hidup damai dan sejahtera. Akan tetapi kita melihat dari data yang dicatat oleh Agra, ya ketimpangan tanah di Indonesia ini sangat besar. Sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat memberikan contoh yang baik lah, di mana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwasanya bumi, air dan segala isinya itu harus dikuasai negara dan harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi hari ini negara malah menjadi tuan tanah itu sendiri. Kekayaan yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, khususnya kaum tani, yang hari ini kaum tani menjadi mayoritas masyarakat di Indonesia. Akan tetapi kaum tani hari ini tidak mempunyai tanah. Karena kebutuhan mendasar dari petani hari ini adalah tanah. Oke. Itu dari Bung Edi dari FNKSDA ya Mas ya, dari sudut pandang agraria. Memang masalah-masalah yang di agraria itu cukup menyita pikiran ya, karena sangat rumit sekali di masa-masa seperti ini, karena tani itu termasuk golongan profesi yang paling banyak gitu ya Mas ya. Saya mau ke Bung Hilda deh. Jeng Hilda. Jeng Hilda, gimana nih Jeng Hilda dari sudut pandang perempuan? Karena kalau saya lihat perempuan itu di masa seperti ini tuh kayak banyak banget struggle-nya, perjuangannya di masa-masa yang sekarang, di mana perempuan itu kayak di underestimate gitu ya Mbak ya. Gimana nih Mbak tentang HAM di Indonesia dan perempuan? Ya, menyikapi hari HAM sendiri sih ya, sebetulnya HAM sendiri tuh esensi dari HAM itu sangat fundamental banget gitu. Jadi itu sangat luas dan dalam maknanya hak asasi manusia itu sendiri. Namun di sini saya mau berbicara tentang kaum perempuan ya, karena HAM sendiri itu pelanggarannya tuh rawan banget di perempuan, banyak banget di perempuan. Jadi sebelum hari HAM itu ada yang istilah yang namanya 16 Days of Activism. Itu ada 16 hari kampanye yang dimulai pada tanggal 25 November, itu bertepatan pada Hari Anti Kekerasan Perempuan Internasional. Jadi ini aku cerita sedikit ya. Boleh. Jadi situ ada sejarah yang di situ ada di Republik Dominika. Di situ ada 3 aktivis perempuan yang dia ingin mengutarakan, dia ingin mengaspirasi, dia ingin aspirasinya terjawab, dan dia itu melawan. Dan dia mengorganisir semua masyarakat di sana untuk menuntut HAM-nya, gitu. Namun sayangnya 3 aktivis itu terbunuh, gitu. Terbunuh dan secara sadis, dan itu sangat fasis ya negara pada saat itu, negara Dominika pada saat itu. Dan itu menjadi awal gitu loh dari Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi perjuangan dari perempuan sendiri itu belum selesai, walaupun ada banyak aktivis-aktivis perempuan yang terbunuh, misalkan Marsina. Namun bagaimana kita menyikapi Marsina itu tidak hanya seorang Marsina, tapi bagaimana cara kita untuk memperjuangkan apa yang belum selesai dikerjakan oleh Marsina. Marsina itu memperjuangkan hak buruh, cuti haid, dan dia menuntut upah lebih dari perusahaan itu sendiri.
Jadi bagaimana perempuan itu bisa menuntut haknya. Karena sampai saat ini pun HAM bagi perempuan itu masih terbatas gitu loh, masih dibungkam. Itu yang memaknai HAM sendiri menurut saya. Saya tertarik nih, Jeng Hilda. Kita lihat isu HAM saat ini di Indonesia akhir-akhir ini nih, kalau kita bicara tentang hak asasi manusia dengan perempuan, bahwasanya perempuan itu yang saat ini masih sangat diperjuangkan adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, yang pada saat ini itu masih sangat diperjuangkan oleh teman-teman dari perempuan dan aktivis perempuan, karena perempuan itu butuh adanya perlindungan hukum dan lain sebagainya. Gimana nih sudut pandang Jeng Hilda itu seperti apa? Iya memang sih, menurut saya sih dengan tidak disahkannya RUU PKS itu tuh sama saja negara melanggengkan daripada penindasan-penindasan. Yang data yang saya ambil dari 2019 sampai 2020 itu tercatat 431,471 ribu kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Itu banyak sekali. Iya, banyak sekali ya. Di pandemi itu ada 80% KDRT meningkat. Gitu. Dan itu adalah rentetan sih, hanya data kecil yang perempuan rasakan. Jadi ya itu adalah data yang mengungkapkan perempuan saat ini belum merdeka. Perempuan saat ini belum mencapai kedaulatan sejati. Di situ. Tapi tidak melindungi. Ya, jadi menurut Jeng Hilda nih, kita perempuan dan juga aktivis perempuan ini butuh sekali ya yang namanya perlindungan hukum dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa melindungi kita nih kaum perempuan dari yang seperti itu ya. Oke, saya mau ke Bung Anggita Leonid dari sudut pandang mahasiswa nih Mas. Hak asasi manusia, hal paling kecil aja nih, apa sih yang hak asasi manusia dari seorang mahasiswa itu diciderai atau kita bilang hak asasi manusia oleh seorang mahasiswa itu tidak dimiliki atau dirampas lah istilahnya. Gimana nih Mas? Pasti ada nih contoh-contoh di kelas atau kita bicara tentang mahasiswa ya Mas ya. Kayak seperti apa sih Mas menurutnya Mas Anggita itu? Hak yang tercederai, hak mahasiswa yang tidak tercederai. Paling kecil itulah hak bersuara untuk rakyat. Saat ini kan mahasiswa ketika ingin melakukan konsolidasi atau ingin melakukan aksi secara nyata itu harus dapat izin dari rektor, dari kampus, dan itu adalah hasil dari peraturan NKK-BKK yang dibuat oleh Pak Harto pada masa Orde Baru. Jadi saat ini gerak mahasiswa itu lebih sulit lagi, dan yang diketahui masyarakat sekarang saat ini mahasiswa sudah tidak peduli dengan hak rakyat, dengan suara rakyat. Namun mahasiswa sendiri pun hak mereka untuk bersuara, untuk bebas berpendapat itu sendiri sudah dipersempit, sudah diperkecil. Saat ini kita lihat saja di di daerah kita, di kota kita, di Bojonegoro yang masih berani, masih aktif dalam menyikapi isu-isu nasional maupun daerah. Kita bisa lihat kampus mana saja, terus organisasi mana saja. Saat ini untuk mungkin ya, kalau teman-teman masih ada rasa masih ada jiwa mahasiswanya, masih ada rasa pedulinya, besok tanggal 10 hari Kamis 10 November saya undang diskusi di kampus kami tentang Hari HAM. Mas Anggita, saya tertarik ya sama kemarin itu kita ada banyak sekali kasus mahasiswa unjuk rasa, demo tentang kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Nah itu Mas Anggita sendiri tadi bilang kita lihat siapa aja yang hatinya tergerak untuk melakukan itu. Dan menurut Mas Anggita nih, kenapa sih ada orang-orang yang mungkin apatis atau mungkin ada yang tidak peduli? Menurut Mas Anggita nih, apa sih yang menyebabkan hal-hal seperti itu apa? Karena kan kita sebagai mahasiswa itu kita sudah menyadari bahwa tanggung jawab kita, masyarakat itu kebijakan pemerintah yang berakibat atau berimbas ke masyarakat itu kan juga tanggung jawab kita juga ya sebagai mahasiswa, sebagai agent of change. Gimana sih Mas menurut Mas Anggita? Nah, berarti kita ini membahas soal paradigma kampus. Kalau kita membahas soal paradigma kampus, kita harus
tahu soal tipologi mahasiswa. Mahasiswa itu ada banyak, tidak tidak semua mahasiswa bisa kita sebut aktivis, tidak semua mahasiswa itu punya trifungsi dan tiga fungsi tadi, agen objek, agen kontrol sosial, dan neuron stop. Tidak semua mahasiswa memiliki itu. Kita lihat dulu ke belakang, ke sejarahnya. Tiga istilah ini siapa sih yang membuat? Nah, sedangkan Dikti sendiri, organisasi pemerintah yang menaungi kita, perguruan tinggi itu memiliki fungsi sendiri untuk mahasiswa. Nah, kita harus paham, ada mahasiswa yang akademis, ada aktivis, ada agamis, ada apatis, hedon, dan lain-lain. Itu harus paham. Jadi kalau kita paham, kita nggak akan kaget ketika ada yang mau bergerak karena panggilan jiwa, dan ada yang masih bodoh amat dengan kehidupannya. Tapi mungkin kalau kita berbicara itu, salah satu faktor yang terbesar adalah karena mereka belum merasakan dampak dari permasalahan itu atau isu itu, seperti itu. Iya juga sih. Karena gini, Mbak, peraturan itu ditentang. Kenapa? Peraturan dibuat untuk dirubah. Kenapa peraturan itu banyak yang menentang? Pasti ada yang menentang karena kebutuhan setiap individu, setiap manusia itu tidak tidak sama. Jadi kalau kita membahas soal kesejahteraan, soal HAM, kita harus merata ke semuanya. Dan meratakan itu sangat sulit. Apalagi seranah negara, seranah keluarga itu. Contoh anak pertama dan anak kedua itu menyentarakan hak mereka itu juga sangat sulit. Itu ya, jadi isu-isu yang saat ini disoroti gitu Mas. Maksudnya yang mahasiswa sendiri itu terlihat sangat berjuang untuk mendapatkan itu gitu. Kalau kita bicara tentang HAM ya, kita bicara tentang hak mahasiswa dalam menyuarakan pendapat, hak asasi manusia mahasiswa dalam beropini di masyarakat. Saya tertarik ada satu di mana kita kadang kan di era seperti ini, di era yang sangat maju dan digital, kita bisa berpendapat, kita bisa beropini, kita bisa mengeluarkan pendapat-pendapat kita dan juga opini-opini pribadi kita di sosial media. Dan itu rawan sekali ada yang namanya trending gitu Mas. Kadang trending itu kan nggak selalu benar ya. Trending itu mungkin ada yang keliru atau ada yang menyimpang dari, jadi yang tidak kita maksudkan ke sana malah jadi ke sana. Kalau kita bicara tentang hak berpendapat dan hak beropini, itu ada juga yang namanya, kalau saya ini kalau Saman nggak bisa jawab bisa di-cut aja ya Mas ya. Kita bicara tentang social justice warrior. Pernah dengar ya Mas ya? Social justice warrior itu kadang ada yang kita berpendapat, menurut kita itu benar, kita berpendapat, kita punya hak untuk kita berpendapat, tapi menurut orang lain pendapat kamu itu salah gitu, pendapat kamu itu tidak seharusnya dipublish, pendapat kamu itu bisa membahayakan orang lain, padahal kita sama-sama punya hak untuk berpendapat. Itu gimana tuh Mas? Nah, kalau masalah itu ya, itu kembali lagi. Nah, itu ada salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh pemerintah atau birokrasi saat ini yang menjadikan timbulnya propaganda di kalangan bawah untuk mengadu masyarakat dengan masyarakat. Seperti contoh kecil aksi di Surabaya kemarin. Kan ada dua aliansi aksi. Yang satu adalah Getol, yang satu adalah Gaspol. Getol adalah yang menolak, Gaspol adalah yang mendukung. Dan itu adalah gambaran dari pertanyaan yang sampean tadi. Iya, jadi itu adalah sesuatu yang kadang kita itu kayak bertentangan gitu ya Mas ya. Jadi antara kita berpendapat bahwa pendapat kita itu ya nggak apa-apa, kan kita punya hak untuk berpendapat, seperti itu ya. Ada orang lain yang juga bilang, ya kamu punya hak, tapi kan kamu tidak seharusnya menaruh pendapat kamu itu dipublish atau yang punya potensi diikuti oleh orang lain. Jadi yang seperti itu yang saat ini banyak disoroti di masyarakat ya Mas ya, karena kebebasan berpendapat pada saat ini, pada era ini itu semakin luas karena adanya social media. Gitu ya Mas? Nah, kalau kita kalau kita ambil dari situ ya, itu bisa saja orang yang menanyakan yang berbicara soal seharusnya pendapat kita itu tidak harus dipublish. Karena apa? Mereka mungkin saja mereka takut sistem yang mereka bentuk, yang mereka bangun dari awal sampai dengan saat ini mereka pegang itu akan tergoyahkan oleh pemikiran baru ini.
Paham nggak maksud saya? Kita hidup di dunia ini kan menganut sistem. Andaikan ada satu individu yang mencoba berpikir, mencoba berfilsafat, yang akan memunculkan opini baru, dan opini itu akan di publik itu, oh ya, oleh masyarakat, oh ya, benar juga, dan akan diikuti banyak masyarakat. Itu pasti akan ada yang takut. Yang takut ya siapa? Yang memiliki sistem saat ini. Iya, jadi di masyarakat kita itu kadang ada satu opini yang kita bilang, oh iya ini bener juga ya. Terus opini lagi, oh iya ini juga bener ya. Kayak gitu-gitu loh Mas, kan kita jadi kayak bingung sendiri kita mau kemana gitu ya. Terus saya mau ke Bung Edi deh. Bung Edi, di isu agraria saat ini nih, isu agraria tentang hak asasi. Jadi kalau kita bicara tentang petani, hak-haknya untuk tanahnya sendiri, dan isu-isu yang saat ini sedang sangat disoroti itu apa sih, Bung? Ya, dalam sejarah kan sudah membuktikan bahwasanya sebenarnya ada Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September. Ya sebentar lagi, diingat-ingat ya. Sudah 1 bulan kemarin, beberapa bulan kemarin. Di mana Hari Tani Nasional itu diperingati untuk membangkitkan bagaimana bahwasanya kemerdekaan atau kemerdekaan 45 itu tidak bisa terlepas dari perjuangan kaum tani. Dan sederhananya kita hidup sehari-hari ini kan ditopang oleh kaum tani dan buruh. Kita tidak bisa hidup tanpa kedua golongan itu. Akan tetapi bagaimana kehidupan petani hari ini? Sebenarnya ada undang-undang reforma pokok-pokok UUPA pada nomor 1 tahun 1960, dan itu sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Di mana di UPMA itu kan sebenarnya berbicara soal pembagian tanah untuk petani. Nah, di masa Soeharto malah mengesahkan sebuah undang-undang penanaman modal asing, di mana Soeharto itu membuka keran untuk investasi atau pemodal asing itu masuk di Indonesia. Dan prinsip daripada pemodal asing atau investasi, dia akan melipat gandakan keuntungannya dengan mengurus sumber daya alam di Indonesia. Ya akhirnya apa? Ketika investasi yang masuk dan diundang itu akan semakin meminggirkan kaum tani, kaum petani hari ini. Belum lagi petani hari ini dihadapkan dengan sebuah mahalnya biaya produksi, di mana pupuk hari ini kan semakin langka, yang menjadi persoalan kaum tani hari ini. Karena subsidi pupuk hari ini kan dikurangi. Di 2019 subsidi pupuk itu ada 9 juta sekian ton, dan pada tahun ini kan hanya 8 atau 7 juta ton. Artinya apa? Yang dibutuhkan petani hari ini adalah soal subsidi pupuk. Tetapi negara malah malah mengurangi subsidi itu sendiri. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya pemerintah hari ini ya menjadi pelanggar HAM itu sendiri. Karena hak yang seharusnya didapat oleh rakyat akan tetapi tidak pernah diberikan oleh negara. Ya makanya tidak heran kalau kebanyakan dari anak petani atau anak buruh dia tidak bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Ya, data yang saya temukan, 5 dari 4 pemuda di Indonesia itu tidak sekolah. Dari 5 pemuda hanya 1 pemuda yang sekolah hingga perguruan tinggi. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ya kedamaian atau hak yang hari ini terus digemborkan oleh pemerintah hanya sebuah ilusi. Omong kosong ya Mas ya. Belum sepenuhnya tuntas berarti seperti itu ya. Karena permasalahan-permasalahan entah permasalahan yang lalu dan hari ini ya pemerintah malah terus memasifkan sebuah penindasannya terhadap rakyat itu sendiri. Investasi dan proyek-proyek strategis nasional yang terus digemborkan oleh pemerintah itu ya juga jauh dari kebutuhan rakyat. Karena yang dibutuhkan rakyat
di petani sendiri adalah tanah dan akses yang mudah untuk menguras sumber daya alam itu sendiri. Tetapi negara malah menjadi tuan tanah dan terus mengundang investor asing itu sendiri kan. Kalau kita bicara tentang petani nih Mas, jadi di era yang sekarang nih Mas, modernisasi, di mana banyak sekali kita butuh yang namanya pembangunan yang semakin maju dengan kebutuhan yang semakin banyak dengan banyaknya penduduk ya. Petani saat ini itu lahan-lahannya semakin dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Padahal petani itu punya hak untuk yang namanya mengelola tanah, punya hak untuk yang namanya dia punya miliknya sendiri, tanahnya sendiri, untuk dikelola dia, untuk ditanami padi dan lain sebagainya, dan itu harus dikurangi oleh yang namanya proyek pemerintah yang butuh industri, yang mungkin kita juga butuh nih yang namanya kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan nasional yang seperti itu. Gimana sih Mas? Itu kan pasti ada dua sisi yang bertolak belakang tapi juga sama-sama benar nih Mas, sama-sama kita butuh gitu. Gimana tuh Mas? Ya, sebenarnya kalau kita melihat berbicara soal pembangunan, ya pertanyaannya hari ini adalah sederhana, apakah jalan tol itu untuk kemaslahatan umat kan? Ya. Apabila jalan tol itu memang kemaslahatan umat, ya seharusnya kita bisa menikmati itu. Kan? Tetapi kan tidak semua rakyat bisa menikmati. Iya benar, exactly. Ya. Kan? Tetapi pembangunan ya yang menjadi maksudnya ya kita harus menelisik lebih dalam lagi soal pembangunan. Orientasinya kemana? Tujuan dari pembangunan itu kemana? Ya kita lihat di Bojonegoro sendiri kan dari dulu itu dikampanyekan bahwasanya Bojonegoro adalah kawasan swasembada pangan. Akan tetapi akan ada wacana sebuah pembangunan tol dan kawasan industri. Pembangunan tol dan kawasan industri. Nah, ketika terjadinya sebuah pembangunan tol, otomatis tanah-tanah petani itu kan akan mau nggak mau akan tergusur. Belum lagi beberapa bulan kemarin Omnibus Law sudah disahkan. Nah, ya sebenarnya lucu juga sih jika kita melihat negara kita, di mana seharusnya pemerintah yang melindungi hak-haknya rakyatnya, akan tetapi pemerintah malah menjadi aktor langsung daripada perampasan tanah. Pemerintah terus melanggengkan sebuah monopoli tanah. Dan berbicara soal penggusuran, sebenarnya kita tidak hanya berbicara soal ganti rugi. Tapi itu soal ruang hidup. Ya contoh, seumpama keluargaku mempunyai tanah, orang tuaku bekerja sebagai petani, dia mempunyai tanah. Ketika lahannya digusur untuk jalan tol, ya katakan diganti dengan uang 100 juta. Ketika diganti 100 juta, apakah bisa untuk membeli tanah lagi? Ketika ada sebuah proyek, otomatis tanah-tanah yang di sekelilingnya kan akan mahal juga, kan? Akan ikut naik gitu. Nah, sedangkan uang segitu mau kita buat apa kan? Dan orang tuaku katakan umur 40 ke atas, ya apakah mau perusahaan menerima? Sebenarnya kita berbicara soal perampasan lahan bukan hanya soal ganti rugi, tapi soal hak hidup. Kita terus kehilangan ruang hidup kita. Padahal ya kita tidak bisa hidup tanpa petani. Tapi petani yang terus dipinggirkan hari ini dengan monopoli tanah dan perampasan lahan yang difasilitasi oleh negara langsung. Berarti ganti rugi tidak bisa membeli profesi begitu ya Mas ya kira-kira? Iya, tidak bisa menyelesaikan. Permasalahan pokok rakyat hari ini adalah soal monopoli tanah. Tetapi itu terus dilanggengkan oleh negara. Ya, berbicara pendidikan pun sebenarnya nyambung. Apa yang menjadi permasalahan pemuda mahasiswa hari ini adalah soal mahalnya biaya pendidikan dan tidak ada jaminannya lapangan pekerjaan. Dan permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan, soal pelecehan dan lain-lain. Makanya kita sebagai pemuda mahasiswa seharusnya kita harus mendiskusikan. Apa yang kita bicarakan ya persoalan rakyat. Karena ya siapa lagi loh kalau bukan mahasiswa kan? Mahasiswa adalah seorang pemuda atau golongan yang berbeda di masyarakat kan.
mahasiswa mempunyai sebuah modal ilmu pengetahuan. Di mana tujuan dari adanya pendidikan kan untuk menyelesaikan problem di tengah-tengah masyarakat. Ya sebenarnya kita ya harus selalu mendiskusikan lah apa yang menjadi permasalahan, dan kita juga harus melihat sejarah. Bagaimana sih sejarah dan di mana akar dari permasalahan kita hari ini. Oke, kalau kita bicara tentang mahasiswa dan juga hak ya, Mas. Jadi kita sebagai mahasiswa adalah sebagai penghubung antara rakyat dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut teman-teman dari narasumber nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia sendiri untuk merayakan Hari HAM dan juga untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Dari mulai mungkin hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh semua orang, yang bisa dilakukan bahkan oleh anak-anak kecil, itu seperti apa? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Jeng Hilda dulu deh, boleh. Oke nih ya, untuk apa yang harus kita lakukan ini sebetulnya tuh banyak banget ya. Apa yang harus kita lakukan, bukan hanya kalau saya nih ya sebagai perempuan nih, karena merasakan dampak daripada pelanggar HAM itu sendiri. Saya yakin semua perempuan itu pernah mengalami pelecehan seksual. Saya yakin sekali. Namun sebetulnya sih ya, pelecehan seksual itu lebih adalah kasus yang ringan. Berbeda dengan kasus perempuan-perempuan desa yang tidak bisa sekolah. Kasus perempuan-perempuan yang itu di ranah rumah tangga, yang dia menjadi buruh tani, yang dia digaji kecil, tapi di rumah dia bekerja lagi di domestik rumah tangga, dia menjadi beban ganda dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, itu ada juga lagi di perempuan publik lainnya yang dia mengalami kekerasan, pelecehan, dan ada budaya seksisme di masyarakat itu. Jadi itu ada akarnya. Itu akarnya semuanya itu merana kepada ekonomi. Perempuan tidak bisa sekolah karena bapaknya di PHK. Perempuan desa, ya, sumur dapur kasur, macam anak masak, kan gitu. Itu adalah budaya yang namanya budaya patriarki yang berkembang di Indonesia saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan dari problem-problem perempuan itu tadi, ya bagaimana cara kita untuk bisa mengorganisir perempuan itu sendiri. Kita menyadarkan perempuan kan juga menurut saya sih dibodohi sih oleh budaya patriarki itu sendiri. Dia dinyamankan. Jadi bagaimana perempuan itu harus terorganisir, kita harus tahu akar dari masalah itu sendiri, bukan hanya dengan isu-isu kekerasan, pelecehan saja, tapi bagaimana akarnya. Kita harus, menurut saya itu tadi, kita harus menyadarkan sesama perempuan terutama ya Jeng ya. Terutama perempuan. Untuk saling melindungi, saling mengingatkan, bukan malah saling menjatuhkan kalau sesama perempuan begitu ya. Benar-benar. Karena banyak banget nih kasus yang sekarang ini perempuan itu justru malah yang jadi orang yang menjatuhkan sesamanya. Jadi kayak kasus-kasus yang kemarin itu kayak ada pelecehan seksual yang di-up di sosial media. Perempuan akan bilang, ya salah siapa nggak pakai jilbab kayak gitu-gitu. Itu kan perempuan sendiri yang malah menjatuhkan sesamanya ya. Kalau untuk Bung Edi, gimana nih Bung? Ya sebenarnya menarik lah. Ya apa yang harus kita lakukan hari ini ya pertama-tama ya kita sebagai pemuda atau kita sebagai manusia mempunyai akal untuk berpikir. Kita harus menggunakan akal itu. Kita harus berpikir, kita harus membaca, dan kita harus berdiskusi. Kita harus membaca bagaimana keadaan hari ini dan apa yang harus kita lakukan hari ini. Yang paling penting adalah manusia adalah hakikatnya makhluk sosial, di mana manusia seharusnya bekerja sama, saling menopang lah. Tapi jika kita melihat hari ini, mengapa manusia malah bertarung terus gitu? Padahal sebenarnya kita mempunyai sebuah kepentingan yang sama, di mana kebutuhan pokok manusia adalah sandang pangan papan.
Ya, menurutku yang harus kita lakukan hari ini adalah membangkitkan kawan-kawan kita. Bahwasanya keadaan hari ini sedang tidak baik-baik saja. Persoalan kaum tani bukan hanya persoalan kaum tani saja, akan tetapi juga menjadi persoalan pemuda. Karena ketika nanti kita setelah lulus kuliah, ketika nggak punya pekerjaan, mau bertani tidak mempunyai tanah, ya akhirnya nganggur kan. Iya. Iya. Yang harus kita lakukan hari ini adalah membangkitkan kesadaran kawan-kawan di mahasiswa dengan berdiskusi. Ya memang butuh sabar sih, butuh. Dan saya juga mengapresiasi pada kawan-kawan di Unigoro yang hari ini mulai kembali mengembalikan tradisi mahasiswa, di mana kampus sudah dijadikan sebagai tempat pendiskusian. Kampus sudah menjadi tempat soal pembicaraan permasalahan rakyat. Ya, seharusnya kampus seperti itu. Ya makanya ya setelah kita membangkitkan, kita harus mengorganisir kawan-kawan kita untuk turut andil dalam perjuangan. Karena ini bukan hanya permasalahan aku atau kamu atau kalian, tapi ini persoalan kita bersama sebagai umat manusia. Dan yang terakhir adalah kita harus menggerakkan kawan kita. Kita harus bergerak kemana, apa yang harus dilakukan, tindakan seperti apa. Ketika kita hanya membangkitkan dan hanya mengorganisir, ya hanya akan menjadi sebuah genit keintelektualan saja, tanpa mau mengimplementasikan, tanpa mau mempraktekkan apa yang kita raih dari kuliah, apa yang kita raih dari belajar. Oke, kalau dari Mas Anggita Leonid, Ya sama yang seperti dikatakan Bung Hedi tadi, bahwasanya awal dari permulaan ini adalah kita untuk apa? Untuk berdiskusi. Permasalahannya yang saat ini yang familiar di telinga kita, di mata kita, di HP kita, media sosial itu kan perdebatan antara sesama kan, antara masyarakat, antara mahasiswa yang berbeda opini, berbeda pendapat. Yang didasari akan apa? Akan ketidaktahuan. Bahwasanya banyak sekarang mahasiswa, teman-teman, bahkan teman-teman saya itu ketika ada sebuah isu baru itu pasti buat statement, buat story, WA story lah, Insta story lah, Twitter lah, atau Facebook, bahwa gini kita mahasiswa itu harus seperti ini. Nah, tapi ketika saya tunggu di dalam diskusi paling 5 orang, 7 orang, mana? Padahal teman-teman saya banyak. Sampai saat ini saya itu menunggu kalian loh, Bung. Pres di Bojonegoro semua ya, saya undang besok tanggal 10. Saya tunggu pokoknya. Ya, mau menambah sedikit, Mbak. Ya, mengutip dari kata Pram, di mana seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran atau perbuatan. Yang artinya dalam pendiskusian pun ya, kenapa kita harus berbicara persoalan rakyat? Karena akar dari permasalahan kita juga menjadi akar dari permasalahan rakyat. Dalam pendiskusian atau kita berbicara persoalan rakyat, ya prinsipnya kan harus ilmiah dan objektif. Jangan hanya dalam pendiskusian jangan hanya soal adu teori. Tetapi apa yang kita omongkan memang sesuai dengan keadaan objektif. Karena ketika hanya menjadi sebuah tempat beradu sebuah teori, ya akan terjadinya ya bisa baku hantam nanti. Iya, intinya take action gitu ya. Jangan hanya opini di media sosial atau jangan hanya bersembunyi di balik akun anonim. Terus yang tadi sampai omongan dengan Jun Hilde itu juga menarik soal perempuan, bahwasanya kekurangan SDM-nya. Saat ini kan perempuan itu ketika seperti contoh tadi ada kasus salah gak hijab kan. Nah itu kan sebuah bentuk kekurangannya SDM. Nah itu banyak sebabnya, salah satunya juga sebabnya kita, Bu, kita laki-laki, Bu. Kita ngomong berbakat lah. Iya. Bayang-bayangkan laki-laki itu tidak membebaskan wanitanya untuk berkumpul, berdiskusi, berorganisasi. Banyak laki-laki yang seperti itu. Karena apa? Kita berarti laki-laki itu kan wanita kita lebih pintar dari kita.
laki-laki ada gengsi seperti itu, namun seharusnya apa ya, kita sebagai laki-laki milenial itu jangan seperti itu lah Bu Mas, ojo ngono Mas. Jadi apa ya, saya kan zaman kesetaraan gender ngono loh. Jadi gak seperti perempuan kita itu lebih pintar dari berpendidikan. kita. Perempuan kita bakal tahu kok apa namanya porsi dia pintar itu untuk apa, dan porsinya dia ke kita itu seperti apa. Perempuan itu bakal tahu kalau memang dia sayang ke kita. Dan apa ya namanya, kembali lagi ke itu untuk apa, untuk perbaikan SDM generasi kita selanjutnya. Karena apa, guru pertama adalah ibu dari anak-anak kita. Guys. Keren banget nih Mas Leoni, terima kasih sudah menyuarakan hak-hak kami perempuan. Oke, itu adalah sebuah saran atau pendapat dari teman-teman apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai hakikat kita sebagai manusia dan makhluk hidup, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat dan sebagai rakyat ya, untuk ikut merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk turut ikut merayakan Hari Hak Asasi Manusia ini sendiri, agar kita bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik untuk kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Oke, itu aja untuk opsi hari ini. Terima kasih Bung Anggita Leonid sudah hadir di opsi. Terima kasih Bung Edi, terima kasih Jeng Hilda sudah hadir di opsi siang hari ini. Dan saya menunggu aksi nyata dari teman-teman aktivis untuk perayaan Hari Hak Asasi Manusia. Sampai ketemu di jalan. Iya, saya tunggu. Di tanggal 10 Desember kita tunggu ya. Apa yang akan teman-teman lakukan sebagai aktivis dan juga apa yang bisa kita kontribusikan untuk semua rakyat dan semua umat manusia di dunia ini. Terima kasih, saya Vivi Fatha Azizah. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di opsi selanjutnya.